Everyday blessing, berkat setiap hari, sin and grace, dosa dan kasih karunia. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kali anak berbuat salah, hati orang tua diuji. Apakah kita akan bereaksi dengan kemarahan atau merespons dengan kasih karunia? Anak-anak tidak hanya perlu tahu bahwa mereka berdosa, tetapi juga bahwa ada juru selamat yang penuh kasih yang mengampuni mereka. Kalau kita hanya berhenti pada teguran, mereka akan mengenal Allah sebagai hakim yang keras. Tapi kalau kita menambahkan kasih karunia, mereka akan mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Paul David Tripp menulis bahwa salah satu kesalahan besar dalam parenting adalah terlalu fokus memperbaiki perilaku tanpa menolong anak melihat akar rohani dari dosanya. Kita tidak hanya ingin mereka berhenti melakukan yang salah, tapi juga mengerti mengapa mereka butuh Kristus. Ketika anak memukul saudaranya, misalnya, kita bisa berkata, "Kamu tahu itu salah." Ya, tapi ibu atau bapak tahu kadang kita juga susah menahan marah. Disitulah kita perlu Yesus. Dia mau tolong kamu belajar mengasihi. Dengan cara seperti ini, kita tidak sedang memaafkan dosa, tapi menunjukkan jalan keluar dari dosa, kasih karunia. Teguran menjadi jendela Injil, bukan tembok penghakiman. Setiap orang tua adalah pendeta kecil di rumahnya, dan setiap pelanggaran anak adalah kesempatan untuk mengajarkan realitas dosa dan indahnya kasih pengampunan Allah. Anak-anak yang belajar tentang kasih karunia sejak dini akan lebih mudah percaya kepada kasih Bapa di surga ketika mereka dewasa. Misi, steps of growth, langkah pertumbuhan. Apakah selama ini teguran kita lebih menimbulkan rasa takut atau membawa anak kepada pengertian akan kasih karunia Allah? Apakah mereka melihat bahwa kasih Allah tetap ada, bahkan saat mereka berbuat salah? Saat anak berbuat salah hari ini, luangkanlah waktu setelah menegur untuk berdoa bersamanya. Doakan agar ia belajar dari kesalahannya dan mengenal Yesus sebagai penolong dan pengampun. Jadikan doa itu bagian alami dari setiap proses koreksi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Tolong kami agar setiap teguran kami menjadi jembatan kasih karunia, bukan tembok ketakutan. Ajar kami menunjukkan kepada anak-anak kami bahwa walau dosa itu nyata, kasih-Mu selalu lebih besar. Jadikan rumah kami tempat di mana Injil diberitakan lewat cara kami saling mengampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.